Dia bilang dia sudah melupakannya. Dia bertindak seolah-olah tidak ada yang menyentuhnya, tetapi jika kamu memperhatikan tindakannya, menceritakan kisah yang berbeda. Keheningan, tatapan halus, cara dia berlama-lama di orbitmu, tanpa pernah sepenuhnya mundur, itu tidak acak. Itu adalah keterikatan emosional yang disamarkan sebagai ketidakpedulian. Dalam video ini, kita tidak di sini untuk bermain-main atau memecahkan kode setiap posting. Kami di sini untuk membantumu melihat tanda-tanda diam. Dia masih bertahan bahkan jika dia tidak akan pernah mengakuinya. Seseorang yang berlandaskan ketabahan tidak mengejar kejelasan. Dia membiarkan waktu dan kebenaran mengungkapkan segalanya, dan seringkali tanda-tanda dia masih terikat ada tepat di depanmu. Mari kita ungkap satu persatu. Nomor 1, keheningannya bukanlah ketidakpedulian. Bayangkan Anda berdiri di ruang hening itu bukan karena perpisahan sudah mutlak, melainkan karena sesuatu yang belum selesai. Keheningan ini tidak berarti dia tak peduli. Justru sebaliknya, ada beban emosi yang menunggu untuk diurai. Dia tidak mengirim pesan, namun setiap tatapan sekilas atau kehadiran kecilnya di media sosial seolah berbisik, "Aku masih memikirkanmu." Saat itulah Anda merasakan getaran halus kerentanan di balik topeng ketegaran, sebuah isyarat bahwa hatinya belum bisa melepas. Keheningan semacam ini jauh berbeda dari ketidakpedulian yang bersih dan tegas. Ketika seseorang benar-benar acuh, ia tak lagi memeriksa status Anda, apalagi menyimpan cerita digital Anda untuk ditatap berulang. Tidak ada angin keraguan, hanya gerak maju tanpa beban. Namun ketika keheningan terasa berat, Anda tahu ada sesuatu yang masih mengikat. Penyesalan, kebingungan, atau harga diri yang berjuang dengan kerentanan. Anda mungkin tidak melihat air mata, tapi percayalah, pikiran dan perasaan itu berputar dalam diam, mencoba memahami bagaimana ikatan yang dulu begitu kuat bisa retak. Disinilah kebijaksanaan stoik memberi Anda kekuatan. Anda tidak panik, Anda tidak memburu jawaban. Seperti ajaran Marcus Aurelius, jika tidak benar jangan lakukan itu. Jika tidak benar jangan katakan itu. Anda memilih untuk tetap tenang dan percaya pada alur alami waktu. Anda memberi ruang bagi dia untuk merenung, menimbang, dan pada akhirnya memilih jalannya sendiri. Tanpa tekanan, tanpa tuntutan, hanya ketenangan di tengah keributan batin. Alih-alih menuntut penjelasan, Anda memusatkan perhatian pada diri sendiri, menjaga keseimbangan, merawat harga diri, dan melanjutkan langkah dengan keyakinan. Karena dalam keheningan yang saling menekan itu, yang berbicara bukan kata-kata, melainkan sikap Anda yang tak tergoyahkan. Dia menyadari bahwa Anda bukan lagi sosok yang menunggu izin untuk dihargai, melainkan seseorang yang berdiri tegar pada nilai dan prinsipnya. Jadi saat Anda merasakan bisikan keheningan itu, berhentilah menafsirkannya sebagai akhir. Renungkan apakah itu terasa final, atau justru penuh ketegangan yang menandakan sesuatu sedang berproses. Mungkin keheningan ini adalah pintu menuju pemahaman yang lebih dalam, antara Anda dan dia, antara hati dan pikiran. Dan ketika Anda berdiri teguh dalam ketenangan, Anda memberikan kesempatan bagi hubungan itu untuk menemukan bentuk barunya, suatu bentuk yang lebih dewasa, tulus, dan penuh makna. Nomor 2, dia memperhatikan dari kejauhan. Bayangkan Anda berdiri di ruang hening yang terasa begitu berat, seolah setiap detik tanpa kata menambahkan beban tak kasat mata di pundak Anda. Di balik layar ponsel, dia diam tanpa sepatah kata pun terucap. Namun tindakannya menuturkan kisah yang lebih keras daripada ucapan apapun. Sebuah like di foto lama yang Anda unggah 6 bulan lalu. Sebuah reaksi singkat pada cuplikan cerita yang Anda bagikan tengah malam. Atau bahkan sebuah komentar ringan yang dikirim lewat teman bersama. Semuanya adalah kode rahasia yang mengisyaratkan satu hal. Aku masih memikirkanmu. Saat itulah Anda menyadari kehadiran dia dari kejauhan bukan sekadar iseng, melainkan residu emosi yang belum padam. Setiap kali Anda membuka lini massa, ada getaran halus keraguan yang memanggil. Apakah kehadiran ini berarti pintu itu masih terbuka? Namun Anda memilih untuk tetap menyaksikan dengan tenang, tanpa tergoda mengejar penjelasan. Karena Anda tahu, seorang pria atau wanita yang kokoh tak perlu memaksa.
Ia cukup memerhatikan dengan damai, membiarkan keheningan mengungkap lapisan perasaan yang tersembunyi. Seperti momen ketika Anda tiba-tiba melihat dia menonton ulang video tawa Anda, atau menelusuri lembaran cerita lama yang pernah Anda bagikan. Hal ini bukan kebetulan, melainkan jejak remah roti yang ditinggalkan oleh hati yang belum sepenuhnya melepaskan. Dalam keheningan itu pula, keraguan muncul. Mungkin dia sedang bergumul dengan harga diri, mencoba menahan kerentanan agar tak terbaca. Mungkin dia takut mengakui kerinduan, sehingga memilih diam daripada mengirim pesan langsung. Namun untuk Anda, justru disinilah letak kekuatan sejati, pada pilihan untuk tidak terpancing. Seneca pernah menuliskan, terkadang bahkan untuk hidup adalah tindakan keberanian. Begitu pula keberanian Anda tampak di saat Anda memilih untuk berdiri teguh dalam diam, alih-alih mengejar closure yang belum tentu datang. Karena pada akhirnya, yang terpenting bukanlah seberapa cepat dia memberi jawaban, melainkan seberapa teguh Anda menjaga ritme langkah sendiri. Setiap kali dorongan untuk mengirim pesan, "Hai, apa kabar?" datang, Anda menahan diri dan mengingatkan hati bahwa kedamaian sejati lahir dari kemampuan melepaskan kebutuhan akan penjelasan. Anda merasakan kekuatan dalam ketenangan, mengetahui bahwa pintu untuk kembali akan terbuka pada waktunya, jika memang sudah tepat, bukan karena Anda memaksa, melainkan karena keduanya siap menyambut babak baru. Lalu, di antara hening yang berbicara lebih keras daripada kata, tanyakan pada diri sendiri, seberapa besar pertumbuhan yang telah Anda capai sejak Anda memutuskan untuk tidak tergantung pada sinyal apapun? Apakah Anda masih terombang-ambing berharap pada notifikasi yang tak kunjung datang, atau justru merayakan kebebasan dari kebutuhan itu? Jika dalam keheningan ini Anda merasakan getaran stabilitas batin, sebuah kekuatan yang tak bias diguncang oleh keraguan, maka Anda telah memenangkan pertarungan paling sulit, melawan godaan untuk terus mencari. Biarkan pernyataan sederhana ini menjadi penghormatan atas perjalanan Anda. Saya memilih diam daripada mencari. Dengan demikian, Anda tidak hanya memberi ruang bagi dia untuk menyelesaikan apa yang belum tuntas, tetapi juga menghargai diri sendiri sebagai sosok yang berani berdiri dalam keheningan, menjadikannya sebuah pernyataan bahwa terkadang jarak bukan penolakan, melainkan wadah bagi pertumbuhan sejati. Nomor 3, emosinya masih bereaksi terhadapmu. Apakah Anda pernah berada di sebuah ruangan ramai, tetapi perhatian tiba-tiba tertuju pada satu momen sederhana? Seseorang menyebut nama Anda. Seketika dia meneguk kopi lebih cepat, nada suaranya sedikit bergetar, atau pandangannya beralih, seperti ada kilatan emosi yang tak bisa disembunyikan. Itulah detik ketika Anda tahu, reaksi itu bukan karena sepele, melainkan karena hatinya masih terpaut pada Anda. Ketika seseorang benar-benar sudah lepas, menyebut nama Anda takkan memunculkan gejolak apapun. Akan ada senyum ringan atau mungkin bahkan ia tak mendengar. Namun jika nada suaranya mendadak dingin, lisan terasa kaku, atau dia tiba-tiba harus menegaskan, "Aku baik-baik saja," sambil menahan getaran di ujung suaranya, itulah bukti bahwa masih ada hal yang belum usai. Mungkin dia menolak mengakuinya, tetapi setiap detik ia menolak hanyalah sisa-sisa rasa yang menuntut pelepasan. Pernahkah Anda posting kabar bahagia, misalnya foto Anda tersenyum lebar saat bertemu teman lama, lalu beberapa menit kemudian dia membagikan kutipan patah hati di story-nya? Atau teman bersama menyinggung tentang nama Anda dan dia mendadak berubah serius? Ini bukan kebetulan, ini bahasa tubuh digital yang bicara lebih lantang daripada kata. Dia mencoba menunjukkan seolah tak terganggu, tapi setiap upaya menutup rapat emosi justru mengungkap betapa parahnya perasaannya. Disinilah ujian sejati dimulai. Akankah Anda terpancing untuk membalas cerita itu dengan, "Kenapa kamu posting itu?" Atau "Apa maksudmu?" Rasa ingin tahu dan keinginan menenangkan ego seringkali memancing kita untuk terlibat lagi. Namun kekuatan sesungguhnya muncul saat Anda memilih untuk tetap tenang, memegang kendali atas reaksi Anda sendiri. Seperti ajaran Stoik bahwa kita tak dapat menekan emosi orang lain, hanya cara kita menanggapinya.
Anda melewati godaan itu dengan damai, menjadikan keheningan Anda cermin yang memantulkan keteguhan hati. Alih-alih membalas pesan atau mencoba mencari klarifikasi, Anda mengalihkan fokus pada apa yang benar-benar penting, pertumbuhan Anda sendiri. Anda berjalan di trotoar kota, menikmati sinar matahari di wajah, atau menyesap teh hangat sambil membaca buku, apapun yang membawa ketenangan. Dengan setiap napas sadar itu, Anda memantapkan diri bahwa tidak ada api lebih besar daripada kedamaian batin yang Anda pegang. Ketika reaksi emosional itu kembali muncul, entah lewat nada dingin di chat, tatapan singkat di keramaian, atau postingan yang seolah ditujukan untuk Anda, ingatlah, itu bukan undangan untuk kembali, melainkan cermin kecil yang memantulkan sisa-sisa kenangan. Anda tidak di sini untuk meredam ketegangan hatinya, melainkan untuk menjalani kebenaran Anda, bahwa Anda pantas dihargai tanpa harus mengejar perhatian. Dan di setiap langkah Anda yang tenang, tanyakan pada diri sendiri, seberapa kuat saya sudah berdiri tanpa menunggu reaksi dia? Seberapa dalam saya menemukan kedamaian yang tidak tergantung pada bagaimana orang lain memperlakukan saya? Jawaban pada pertanyaan itu adalah kemenangan sejati, bukti bahwa Anda telah memilih kedamaian ketimbang provokasi, kedewasaan ketimbang drama. Karena pada akhirnya tidak ada yang lebih menarik daripada sosok yang mampu menahan gelombang emosi orang lain dengan ketenangan dirinya sendiri. Nomor 4, dia memunculkan kenangan lama. Berani saya katakan, ketika dia tiba-tiba menyebut momen lampau Anda di tengah obrolan santai, itu lebih mengguncang daripada amarah yang terpancing. Bayangkan Anda sedang menikmati secangkir kopi, mendengarkan alunan lagu favorit, lalu dia menyinggung, "Ingat malam itu di pantai?" Seketika udara berubah tebal, seolah aroma hujan lama yang belum pernah benar-benar reda. Saat itulah Anda tahu, ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang masih membekas lebih dalam daripada sekadar kenangan manis. Kenangan itu mengalir seperti film hitam putih yang diputar ulang tanpa henti dalam benaknya. Dia tidak menyebut larut malam kita membahas mimpi, bukan untuk bercakap semata, melainkan karena ada getar yang tak bisa dipadamkan ketika Anda tersenyum di bawah sinar rembulan. Bayangkan Anda menyebut sebuah lelucon sederhana, lalu dia tertawa sejenak, menahan ragu. Itulah bukti. Ingatan itu bukan kenangan biasa, melainkan sisa emosi yang menunggu untuk dibebaskan, terselip di antara tawa yang dipaksakan atau nada suara netral yang terlalu dingin. Anda mungkin berpikir, hanya nostalgia, tapi bagi dia, ini adalah ujian kecil. Marcus Aurelius pernah mengingatkan bahwa jiwa menjadi berwarna dengan warna pikirannya. Ketika pikirannya kembali pada Anda, warna-warna itu menampakkan guratan rindu, penyesalan, dan keraguan. Dia bisa saja memilih mengobrol tentang cuaca atau hobi baru, namun justru memanggil kembali cerita lama yang hanya Anda dan dia mengerti. Itu bukan kebetulan, melainkan sinyal halus yang mengundang Anda membaca apa yang tak terucap. Disinilah kekuatan Anda diuji, bukan pada kemampuan membalas cerita itu dengan nostalgia berlebihan, melainkan pada kemampuan memegang kendali diri. Saat godaan untuk merespons dengan "saya juga masih ingat" datang, Anda justru menarik napas dalam-dalam dan memilih tidak terlarut. Anda mengamati, mendengarkan, lalu melangkah maju dengan damai, yakin bahwa hidup tidak ditentukan oleh masa lalu, melainkan oleh bagaimana Anda memilih menjalani hari ini. Dengan setiap detik keheningan Anda menunjukkan satu hal, Anda telah berevolusi. Anda tidak lagi terperangkap di dalam labirin kenangan, melainkan berdiri tegak di ruang kini, dengan harga diri yang tidak bergantung pada siapapun. Keheningan itu menjadi pernyataan, Anda menghargai diri Anda lebih daripada mengulangi drama lama. Dan ketika dia menyadari bahwa pintu ke masa lalu tidak lagi terbuka dengan mudah, ia akan tahu, Anda bukan sekadar konsumen kenangan, melainkan arsitek masa depan Anda sendiri. Jadi ketika Anda mendengar dia kembali mengungkit masa lalu, tanyakan pada diri Anda, apakah ini panggilan untuk kembali atau hanya gema jejak-jejak emosional yang belum kering? Dan lebih penting lagi, apakah Anda bersedia terpancing? Jika jawaban Anda adalah ketenangan yang tak tergoyahkan, maka Anda telah menjawab lebih dari pertanyaan siapa dia. Anda telah menegaskan siapa Anda sebenarnya.
Sosok yang menguasai cerita hidupnya, bukan yang terus dibayang-bayangi memori. Nomor 5, dia membandingkan orang lain denganmu. Beranikah Anda mengakui bahwa dia masih menilai setiap pria lewat bayangan Anda? Saat dia secara tidak langsung membandingkan teman baru Anda dengan sosok Anda, menyebut, dia baik tapi tidak seperti yang kamu lakukan. Itulah tanda nyata bahwa dia belum melepaskan. Bukan sekadar nostalgia manis, melainkan sisa emosional yang menempel kuat di benaknya, seolah-olah Anda adalah standar yang tak tergantikan. Ketika dia berbicara tentang kebaikan seseorang dengan nada setengah hati, atau memuji pria lain sambil menyelipkan, tapi bukan seperti dia dulu, itu bukan sekadar basa-basi. Anda pernah menemani dia di saat terburuk, mendengarkan tanpa menghakimi, memberi dukungan tanpa harus pamer. Kehadiran Anda yang tenang di kala perasaan dia kacau kini menjadi tolok ukur yang lain tak mampu raih. Dan setiap kali dia menimbang-nimbang apakah pantas memuji, bayangan Anda selalu muncul, menandakan bahwa koneksi emosional itu masih hidup. Di sisi lain, pria yang benar-benar tegar tidak berteriak untuk diakui. Ia membuktikan nilai dirinya lewat konsistensi, bukan sorotan. Ia tidak butuh tepuk tangan atau pernyataan eksplisit. Karakternya terbangun dari keheningan yang dipilih, dari kesetiaan pada prinsip, dan dari keberanian untuk tetap utuh meski tak ada yang memperhatikan. Ketika dia membandingkan, itu adalah cermin kecil tempat. Dia memeriksa seberapa jauh perasaan itu masih bergema, bukan karena dia ingin kembali, melainkan karena dia masih melekat pada kenangan tentang bagaimana Anda membuatnya merasa. Anda punya pilihan, terjebak dalam permainan ego dengan menuntut pengakuan atau tetap membumi dalam ketenangan. Mengapa tergoda membuktikan betapa hebatnya Anda jika kedamaian batin lebih bernilai daripada validasi eksternal? Biarkan dia terus memegang cerminnya sendiri. Biarkan dia menimbang-nimbang dan mencari jawaban di antara kata-kata terpendamnya. Sementara itu, Anda melangkah maju, tidak lagi terpengaruh oleh bayang-bayang masa lalu, melainkan mengukir jalan baru yang sepenuhnya milik Anda. Karena pada akhirnya, bukan dia yang menentukan nilai Anda, melainkan bagaimana Anda menghargai diri sendiri, tanpa perlu dibandingkan, tanpa perlu dipilih lagi. Dan itulah kekuatan sejati, ketika kehadiran Anda cukup untuk diingat, tanpa Anda menuntut untuk diingat. Dalam keheningan itu, biarkan dia menyadari satu hal, bahwa Anda tidak tergantikan, bukan karena dia mengklaimnya, tetapi karena Anda tidak pernah berhenti hidup sesuai kebenaran Anda. Nomor 6, dia merespons dengan sinyal campuran. Pernahkah Anda merasakan getaran tak menentu, sebuah pesan hangat di pagi hari yang menyiratkan kerinduan, lalu digantikan oleh keheningan dingin di sore hari, seolah semua kata itu tak pernah ada? Inilah paradoks sinyal campur aduk yang lebih mirip konflik batin. Satu saat, dia mengirim suara lembut, menanyakan kabar Anda dengan tulus, membuat hati Anda tergetar. Di saat lain dia menarik diri, berubah kaku, menunda balas pesan, atau menjawab dengan singkat dingin yang menusuk. Anda pun bertanya, apa yang sebenarnya dia rasakan? Padahal bukan hatinya yang kebingungan, melainkan pertarungan antara apa yang dia rasakan dan apa yang dia pikir harus dia tunjukkan. Di kehidupan sehari-hari, kita sering kali terpancing untuk membalas chat check-in dengan antusias, lalu kecewa saat tidak ada balasan berikutnya. Namun perhatikan bahwa gelombang sikapnya bukan soal kehilangan perasaan, melainkan tentang bagaimana dia berusaha menegakkan keputusan yang tak sepenuhnya dia yakini. Seperti sahabat yang mengingatkan Anda tentang janji berubah, dia meyakinkan diri untuk maju, tetapi emosi tak menguap semalam. Setiap pesan hangat adalah tarikan rindu, setiap keheningan adalah penolakan diri sendiri. Disinilah kekuatan sejati Anda diuji, bukan pada seberapa sering Anda menuntut kejelasan, melainkan pada seberapa teguh Anda menjaga ketenangan.